Nek Kurawa sing maju tak diadake ora apa-apa. Nek nganti sinuwun Mandura Prabu Baladewa sing maju, nganti Anoman kok wani ngadepi dosa apa sing tak sandang. Apa meneh ngetokke pusaka Kyai Nenggala peparing saka Bathara Brahma ya Sang Budawaka. Nyawa dienggo dolanan dadi atur. Adeng ratu Gustiku Prabu Baladewa nek pancen kendel oyaken playune Anoman. Golek ana aku ning negaraku, Loji Tengara, Loji Tengara, Loji Tengara, Loji Tengara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, beberapa putaran ini saya sedang mengulik Mazda justru di segmen ceritanya. Karena banyak yang menanyakan ya, Mazda itu memang hanya terkenal saja, hanya viral saja karena kontroversi, atau memang punya sesuatu. Untuk itu saya selalu mengulik teman-teman. Dan kemudian teman-teman saya akan menceritakan pasca pentas di Desa Talun, Kecamatan Joso, Kabupaten Nganjuk. Ada sesuatu yang perlu saya ceritakan. Jadi apa saja tentang Mazda sesuai dengan permintaan netizen, para penggemar. Saya ingin bercerita, akhirnya Anda bisa memahami lebih banyak daripada sebelumnya. Karena kebetulan saya yang lebih tahu ya, karena saya selalu mengikuti, saya selalu mengulik, saya selalu menelusuri. Untuk itu lihat dulu teman-teman, inilah adegan Mazda. Anoman sing wis bali ya Sang Resi Mayangkara. Piye sakwise kowe ndak kongkon lumarap ana keraton Ngastina, njaluk keprabon utawa dampar ratu ngene Sinuwun Duryudana. Sumela atur Sang Prabu, Prabu Tongtong Sebil Gedwel Beh kadiparan Anoman. Kula sampun kelakon lumarap wonten ing Stinggil Nagari Ngastina. Teng mriku wonten Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kula sampun matur badhe nyuwun ngampil utawi nyilih wujudipun dampar keprabon Negari Ngastina. Aturipun Anoman utawi Resi Mayangkara ingkang kados mekaten ndadosaken duka Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Ngantos ndadosaken dredah minggahipun Pancabakah. Kowe perang mungsuh Kurawa. Kurawa saged kula unduraken nanging Nalendra Mandura Prabu Baladewa ingkang maju menawi kula ladeni kasetenipun dosa menapa ingkang kula sandang. Napa malih Prabu Baladewa ngedalaken pusaka wujudipun Kyai Nenggala. Kowe ora wani, boten wantun. Kowe mundur, kula mundur. Bah, ngisin-ngisini rombongan, Man. Kowe ngisin-ngisini rombongan. Kowe apa ora isin karo Patih Bawarsari? Nek ku ngelatih pencak kowe iki piye? Tanganmu ati besek kabeh. Kula ajrih. Kowe mbiyen wis tak kei aji-aji lho. Aji napa? Lembu sekilan. Lembu sekilan niku napa? Loh, kowe lali mesti gogrok aji-ajimu kuwi. Bagong Patih Bawarsari duwe aji-aji jenenge lembu sekilan. Lembu sekilan niku upamane kowe perang kowe dibacok, rumangsane sing bacok kenek. Ning ora apa-apa, mergo apa? Mergo kurang sekilan. Aji lembu sekilan. Nggih, kowe dibandem watu, rumangsane sing bandem iki kenek. Ning kowe ora catu, kowe ora apa-apa, mergo apa? Mergo kurang sekilan. Ngono lho dayane aji lembu sekilan iki. Nggih. Ning wis tak udari, wis tak lolosi. Aku wis megah duwe aji lembu sekilan. Lah sebabipun aku pas rabi mbiyen pas manten pertama. Kowe rumangsaku wis kenek, lah kok kurang sekilan. Kapan metenge, Mar? Ki opo to ki? Ning nong. Mundur. Ya, kowe tak maklumi, Man. Mundur. Prabu Tongtong Sebil Gedwel Beh sing ben maju ngadepi Ratu Mandura Prabu Baladewa.
jenengmu Baladewa. Nyau ora? Kowe sapa sandangan ratu? Ya iki Ratu Loji Tengara Prabu Tongtong Sebel Geduel Beh. Wah, pura ciduk dawet. Wani arepe bedah negara Ngastina. Apa ngabamu? Ayo. Pujangga Kraton Loji Tengara melayu weruh pusakamu Kyai Nenggala. Ning nek Prabu Tongtong Sebel Geduel Beh mok tamane Nenggala. Kowe kok iso nguntapne nyawane Tongtong so tak sembah hidridran tak guroni kowe. Kowe tak tamane Nenggala mesti bakal mati. Ora, kok iso ora? Mergo bengi iki lakone duduk matine Petruk, ngono. Heh. Arep mbok keneki Nenggala pung pira ae to? Ora bakal Tongtong Sot iki mati. Gembelundasmu tibane Nenggala ilang nyawamu Tongtong Sot kowe. Teman-teman, kita baru menyaksikan ya cuplikan lakon Petruk dadi ratu Bel Geduel Beh Tongtong Sot. Seperti tadi dikala Petruk akan bedah kerajaan Astina, pimpinan atau rajanya yaitu Duryudono. Teman-teman, apa yang bisa saya ceritakan? Teman-teman, itu seandainya kita dalang, seandainya saya itu dalang, jadi dikala kira-kira loh ya, dikala ada permintaan lakon Petruk dadi ratu itu tentu mesti Petruk dadi ratu ki karakternya apa ya? Nah, itu jadi garis besarnya apa? Yang jelas ada nilai epos kepahlawanan tentu ya. Kemudian tentu Petruk dadi ratu itu ada nilai celengeannya, humor, leluconnya. Nah, di situ harus kecekel teman-teman. Itu tuh harus kecekel ya teman-teman, karena Mazda ini dalang yang mulai merangkak terkenal dan tentunya banyak sorotan dan tidak menuntut kemungkinan dulu di awal-awal itu banyak yang cemburu, banyak yang ya artinya ya mengecilkan gitu loh ya. Bahkan di aplikasi-aplikasi media sosial itu ada ya, di macam-macam saya melihat ya. Akhirnya Mazda ketemu karakternya harus ada lucunya ya, harus ada geculannya. Seperti tadi ya, seperti tadi jika si Bagong kalau Anoman ya, seperti tadi adegannya. Tentunya kalau saya senang, kalau Anda seperti apa ya, seperti apa tentunya menurut saya ya seneng. Mazda itu yo kok paket komplit gitu loh. Kemudian teman-teman, saya ingat apa yang disampaikan oleh salah satu pembimbingnya Mas Akbar, itu Mas Kokok Wijanarko SSN. Jadi dalang itu ada dua macam. Kalau Mas Akbar itu sudah terframe ya, terframe dalangnya itu jika dalang serius. Jadi nanti lakon ini cacaannya seperti apa, kemudian karena yang nanggap ini berarti diksi-diksi apa, kalimat-kalimat apa yang perlu disampaikan. Kemudian sama-sama lulusan isi Surakarta, ada yang kebiasaan pokoknya ngopo jari ya, karena sudah biasa wis pokoknya mayang ketemu ninggon wis, mungkin seperti konsep-konsep itu wis ngopo jari ning panggung. Tetapi Mazda tentunya berbeda karena sudah
sudah terbiasa seperti itu karena sudah terbiasa dengan tantangan seperti itu teman-teman. Misalnya tadi kan dalang itu harus ada tuntunan. Tuntunan itu berarti dengan etika. Jadi Anoman sebagai pengabdi di Pendowo dan jajarannya, dikala ketemu Bolodewo, bukan berarti Anoman itu kalah, tidak berani, tetapi etika, tidak berani, tidak mau. Akhirnya lari saja. Itu tuntunan, termasuk etika teman-teman. Itu masuk seperti itu loh. Kalau tadi Anoman itu bisa terperang dengan Bolodewo juga tidak apa-apa, beras-beras, tapi Mazda itu jeli banget ya, jeli banget seperti itu salah satu ya. Jadi mayang perang rame tetapi tuntunan etika tetap ya, seperti itu teman-teman. Salah satu yang bawa mayang itu dalang itu tuntunan tuh seperti itu. Kemudian teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan seperti yang saya janjikan tadi di pentas di Talun Rejoso Kabupaten Nganjuk. Perlu saya sampaikan teman-teman bahwa Rejoso itu kecamatan yang Loh Jinawi Karto Toraharjo. Maksudnya Rejoso itu kecamatan yang subur makmur, kemudian bengkoknya kepala desa dan perangkat itu luas-luas dan tanahnya subur teman-teman. Kemudian bahwa Rejoso, kecamatan Rejoso itu desa paling banyak, kalau tidak salah ada 24 desa. Apa maksud apa yang saya sampaikan? Ternyata teman-teman setelah pentas, kemudian juga beberapa yang masuk ke WA saya, teman-teman saya yang dari Rejoso, yang dulu baru dengar-dengar saja ternyata bilang, "Duh, ternyata Mas Akbar dalangannya seperti itu ya." Dalangannya seperti itu gimana? Ternyata bagus, banyak yang berkesan. Nah, kalau dengan demikian teman-teman ya mudah-mudahan itu pintu masuk rezeki Mazda. Kalau 24 desa itu suatu hari separuh saja yang nanggap Mazda, berarti ada 12 ya. Dan lurah-lurah yang hadir di situ banyak yang seneng ya. Banyak seneng karena kan begini loh teman-teman. Jadi beranggapan kalau dalang lokal itu tidak akan sebagus dalang-dalang dari Jawa Tengah ya. Saya tidak mengatakan Mazda lebih bagus dari dalang Jawa Tengah, hanya menurut saya Mazda itu ya sudah sejajar gitu loh. Sudah sejajar, dan ternyata juga banyak penggemarnya gitu loh. Dan dengan adanya penonton di media sosial banyak, itu baru sadar bahwa di Nganjuk ternyata ada dalang seperti ini yang dulu hanya dengar-dengar, didengarkan sambil lalu itu loh teman-teman. Termasuk konten saya yang mengulik Mas Akbar itu kan banyak teman saya yang kan biasanya begini, teman sendiri itu kalau temannya jadi YouTuber ya hanya dibuka ditutup ya, dan bahkan ternyata itu konten-konten yang di up Om Tris itu ternyata Akbar ini bagus ya. Jadi dulu hanya dipandang sebelah mata gitu loh teman-teman. Jadi makanya saya itu senang sekali ya dengan Anda semua, channel saya hanya seperti ini, mau mengomentari, mengapresiasi itu senang ya. Akhirnya beberapa teman-teman saya baru sadar, akhirnya mulai melihat konten-konten saya. Jadi dulu dianggap apa ini dalang-dalang Nganjuk itu dalang apa ya. Karena memang ternyata kan tidak semua orang itu sering melihat wayang ya. Tetapi dengan peristiwa tadi ya, tanggal 10 itu akhirnya baru ngeh gitu loh, bahwa ternyata begitu dalang Nganjuk yang masih muda ini ternyata yo tidak berlebihan, yo apik gitu loh wes ngono ya. Terserah itu kalau yang menonton. Sebenarnya saya itu tidak perlu menyampaikan seperti ini. Mestinya saya itu mendatangkan narasumber, tapi untuk mendatangkan narasumber kan tidak gampang, mencari narasumber juga tidak gampang. Kemudian apalagi kalau narasumbernya punya nama kan yo perlu berampe gitu loh teman-teman. Tapi yang penting saya sudah mengalir seperti ini saja, saya bisa mengabarkan ya teman-teman. Kemudian hal-hal yang saya ketahui yang sering saya berkomunikasi itu dikala dalang muda ini terkenal itu tidak ngaji mumpung teman-teman, tidak ngaji mumpung. Apa maksudnya? Jadi pentas itu yang penting melaku, podo melakune sesuai dengan situasi kondisi. Jadi tidak membuat standar harganya sekian, panggungnya harus seperti ini, lebarnya harus segini. Itu karena merasa bahwa ya kebetulan Mazda ini juga sarjana seni dan pinter, kemudian masnya ya
kakaknya itu juga seorang pasca sarjana. Jadi gini, walaupun ya mungkin performa panggungnya tidak mewah, tetapi sesuatu yang biasa kalau bisa menjadi luar biasa. Syukur suatu saat mendapatkan satu pagelaran atau ditanggap orang yang pengen wow. Jadi kalau wow itu tentunya kan resiko ongkosnya tinggi ya. Ya, seperti misalnya kan ini dalang-dalang besar itu kan panggungnya rata-rata minta panggung rijing itu seperti itu teman-teman. Panggung rijing itu cagaknya tuh segi 4 ya teman-teman. Untuk Mazda ini tidak selalu gitu loh ya, pokoknya situasinya seperti apa sama-sama jalan gitu, sama-sama jalan, tidak ngaji mumpung, tidak wah saya dalang terkenal saya harus begini. Itu tidak. Dulu saya pernah mengusulkan dalam satu pertemuan ya, dalam satu kali saya ketemu Mazda mestinya sudah mulai menstandarkan. Oh jangan om, jangan, kita sudahlah mengalir, kita sudah alhamdulillah Mazda dalam lanjut sekarang sudah mulai dikenal. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau seperti ini tentu biayanya mahal teman-teman ya, kan itu loh maksudnya, itu namanya panggung rijing ini seperti itu. Jadi kelihatannya wow mewah dilihat dari kejauhan, tetapi ini ongkos biayanya tentunya akan banyak ya. Ternyata di talun itu geremeng-geremeng dari teman-teman, ternyata dengan ya kan kita lihat ya panggungnya biasa, tempatnya juga tidak terlalu luas ya, kemudian tidak menggunakan bintang tamu, sudah gayeng gitu loh teman-teman, sudah gayeng. Dan pentasnya Mazda itu baik mayangnya, cerita wayangnya maupun hiburannya itu semua itu berkenan, masyarakat terhibur ya, masyarakat menjadi terhibur. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya dalam video saya ini. Masih banyak cerita-cerita teman-teman, kok yo tidak enak entek yo menceritakan Mazda itu. Demikian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.